Indonesia tengah menghadapi tantangan besar dalam upaya memodernisasi armada lautnya sekaligus meningkatkan kemampuan industri pertahanan dalam negeri. Strategi utama yang digunakan adalah mengandalkan transfer teknologi dari negara-negara maju melalui program pengadaan alutsista. Kebijakan ini tentu bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada impor dan membangun kemandirian teknologi. Nah, salah satu langkah konkret yang ditempuh adalah akuisisi kapal cepat rudal atau KCR 70 meter dari Turki yang disertai komitmen transfer teknologi kapal dan juga rudal modern. Beberapa bulan lalu, Turki telah menandatangani perjanjian dengan Indonesia yang mencakup pembangunan KCR 70 meter dan transfer teknologi rudal MAML. Perjanjian ini dianggap strategis bagi Indonesia untuk memperkuat pertahanan maritimnya sekaligus mendapatkan teknologi rudal yang terintegrasi. Namun, dalam perkembangan terbaru, ternyata Turki menolak untuk memenuhi komitmen TOT tersebut. Penolakan ini tentu mengecewakan pihak Indonesia yang telah menaruh harapan besar pada kerjasama ini. Sebagai solusi lain, Turki sendiri menawarkan untuk membangun pabrik produksi bodywork rudal Atmaka dan drone Aksungur di Subang, Jawa Barat. Tawaran ini tentu mencakup rencana investasi dan peluang kerjasama bagi Indonesia. Meski tampak menarik, langkah ini tentu dianggap belum sebanding dengan komitmen awal terkait transfer teknologi, rudal MAML dan teknologi kapal pada KCR 70 meter. Pemerintah Indonesia sendiri khawatir karena rencana tersebut baru sebatas Memorandum of Understanding alias MOU yang secara hukum sangat tidak mengikat. Ketidakpastian ini menimbulkan kritik keras dari berbagai pihak, termasuk para pengamat pertahanan dan juga industri nasional. Indonesia sendiri sebelumnya telah memilih Turki bukan semata-mata karena teknologi yang unggul yang mereka miliki, melainkan atas dasar hubungan diplomatik yang kuat. Padahal, Indonesia memiliki opsi lain dari negara-negara Eropa seperti Prancis yang menawarkan teknologi dengan reputasi yang lebih pasti. Prancis memiliki teknologi kapal dan rudal yang telah terbukti digunakan oleh banyak negara yang maju. Keputusan memilih Turki kini telah dipandang sebagai risiko diplomatik dan juga risiko teknis yang berpotensi merugikan Indonesia. Pendirian pabrik di Subang masih menjadi isu yang belum memuaskan bagi Indonesia. Kritikus mempertanyakan apakah investasi ini benar-benar menguntungkan atau hanya strategi untuk meredam kekecewaan Indonesia atas penolakan Turki terkait transfer teknologi. Selain itu, MOU yang tidak mengikat menambah ketidakpastian bagi masa depan kerjasama ini. Dalam jangka panjang, Indonesia perlu mempertimbangkan kembali pendekatan strategisnya dalam menjalin kerjasama pertahanan. Kepercayaan besar yang telah diberikan kepada Turki sebenarnya harus diimbangi dengan kesepakatan yang lebih tegas dan mengikat. Selain itu, Indonesia sebaiknya mengeksplorasi kerjasama baru dengan mitra yang lebih dapat diandalkan dan menawarkan teknologi yang sudah terbukti. Nah, bagaimana menurut kalian?